Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Roma 12 ayatnya yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah mengembangkan budaya apresiatif. Mengembangkan budaya apresiatif. Saudara-saudara yang terkasih, ada salah satu kebiasaan yang paling dikenal dari kehidupan Presiden pertama RI, yaitu Insinyur Soekarno, yaitu bahwa beliau adalah seorang yang suka memberikan pujian kepada lawan bicaranya. Presiden Soekarno selalu bisa menemukan sesuatu yang baru atau minimal hal yang menarik dari orang yang diajak berdiskusi dengan beliau. Kebiasaan positif ini membuat beliau ini menjadi pribadi yang disukai, cepat diterima di dalam pergaulan internasional. Banyak orang yang menaruh respek, menaruh hormat kepada presiden kita karena beliau adalah orang yang senantiasa memberikan apresiatif kepada orang yang diajak berbicara dengan beliau. Sehingga komunikasi yang dibangun oleh beliau senantiasa sukses dengan lawan bicaranya. Saudara-saudara yang terkasih, pengertian apresiatif ini mencangkup sikap menunjukkan penghargaan, pujian, serta memberikan komentar-komentar yang positif. Kalau kita mau melihat kehidupan kita sejak kita membuka mata, bangun di pagi hari, sehingga menutup mata di malam hari, sebenarnya ada banyak orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ada orang yang menunjukkan cinta kasihnya kepada kita. Ada banyak orang yang memberikan perhatian kepada kita. Mulai dari pasangan kita yang memberikan cinta kasihnya, membangunkan kita, menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, ataupun orang tua kita yang membangunkan kita dengan baik, menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika kita di jalan, kita mengisi bensin, kita juga disambut dengan ramah orang-orang yang bekerja di pom bensin dan sebagainya. Ada banyak orang-orang yang memberikan hal yang baik kepada kita. Tetapi seringkali kita lupa, kita tidak menganggap apa yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang layak untuk kita apresiasi. Karena kita menganggap apa yang dilakukan oleh mereka sudah menjadi bagian dari tanggung jawab mereka, sudah menjadi kewajiban bagi mereka, sehingga kita melewatkan begitu saja terhadap apa yang mereka tunjukkan kepada kita, keramahan, kebaikan, senyum di dalam diri mereka kepada kita, itu seakan tidak berarti apa-apa. Kita biasanya terjebak kepada sebuah cara pandang yang keliru, yaitu ketika kita hanya berterima kasih, mengapresiasi ketika kita menerima sesuatu hal yang luar biasa saja, hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, baru kita kemudian memberikan apresiasi kepada orang yang memberikan itu kepada hidup kita. Padahal ada begitu banyak hal-hal kecil yang ditunjukkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, tetapi semua itu terlewat begitu saja. Nah, bacaan kita saat ini menunjukkan kepada kita bagaimana dalam Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa sikap mendahului dalam memberi hormat merupakan sebuah perwujudan kasih yang nyata. Kemampuan memberi hormat kepada orang lain ternyata
bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang bermakna. Karena dalam bingkai besarnya, kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita mengasihi sesama kita. Kemampuan untuk memberi hormat bukan sesuatu yang menjadi bawaan lahir dalam kehidupan kita, tetapi itu perlu dikembangkan, perlu dilatih, perlu dipelajari dalam kehidupan kita, sehingga kita itu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang kemudian mampu untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sebagai umat Tuhan juga perlu belajar dan berlomba untuk senantiasa memberi hormat satu kepada yang lain. Dengan demikian, tidak lagi ada sungut-sungut di antara keluarga kita, persekutuan kita, tempat kerja kita, dan dimanapun kita bekerja. Tetapi kita menciptakan sebuah situasi yang penuh dengan rasa nyaman, karena satu orang dan orang lain saling mengapresiasi dan memberi hormat. Nah, jika apa yang kita lakukan ini kemudian menjadi sebuah budaya, maka tidak mustahil seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama ini bisa kemudian kita terima dalam kehidupan kita. Yang berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Kiranya firman Tuhan ini mampu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mengapresiasi, yang mengembangkan budaya apresiasi kepada orang-orang yang berinteraksi dan berjumpa dengan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur saat ini Engkau menunjukkan kepada kami akan apa yang harus kami lakukan. Bahwa kami diminta untuk mengembangkan budaya apresiasi dengan setiap orang yang berjumpa dengan kami. Itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk kami miliki, tetapi perlu kami kembangkan dalam kehidupan kami, perlu kami latih, perlu kami pelajari dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengembangkan budaya apresiatif dimanapun Tuhan menempatkan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.